Abadiah yang dibimbing oleh guru kita Mukarram Bapak Haji Muhammad Fahdi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yajibu 'alal haidhi wan nufasa'i qada'us sawmi al-fa'iti fil haidi wan nifasi duna qada'is salatil fa'itati fihima. Dan wajib atas perempuan yang haid, wan nufasa'i dan orang yang nifas, qada'us shawmi wajib mengqadha puasa Ramadan, al-fa'iti yang luput, fil haidi pada waktu haid, wan nifasi dan waktu nifas, duna qada'is salati tidak wajib mengqadha salat, al-fa'itati salat yang ketinggalan, yang keluputan, fihima pada waktu haid dan nifas. Wallahu a'lamu bissawabih. Ibu-ibu sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih berbicara tentang haid dan nifas, yakni hukum-hukumnya. Perlu diketahui bahwa seorang perempuan muslim wajib hukumnya belajar tentang hukum-hukum yang berkenaan pada dirinya dari agama, termasuk wajib hukumnya belajar tentang ilmu haid, ilmu tentang nifas, ilmu tentang istihadah. Hukumnya perempuan itu wajib belajar. Berdosa kalaulah dia tidak belajar tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan dirinya terkait haid, nifas, dan istihadah. Wajib untuk keluar rumah, belajar kepada ulama-ulama tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan dirinya terkait haid dan nifas,
dan tidak terhitung nusuz, yakni duraka malaki, kecuali lakinya ngajarin, baru kemudian kata lakinya, lu di rumah aja gua ntar nanya sama kiai tentang men, tentang nifas, nanti lu gua ajarin, maka keluarnya jadi salah, keluarnya jadi salah. Begitu. Kalau enggak, wajib untuk keluar dan haram suaminya melarang-larang untuk keluar. Oleh karena ini kewajiban dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana di antaranya yang haruslah dia belajar? Bagaimana kalau perempuan itu mens atau nifas, kaitan dengan sholat dan kaitan dengan puasa. Mana yang wajib diqadha, mana yang wajib tidak diqadha. Dari kapan ini belajarnya muslim yang model kayak begini? Ya dari sebelum 15 tahun. Begitu sebelum memasuki men. Kalau ibu-ibu ini udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Belum wajib. Begitu. Jadi wajib tuh belajar nih. Mana di antara yang kudu perempuan tahu? Wa yajibu 'alal haidi wan nufasai qada'us shaumil faiti fil haidi wan nifas. Wajib kepada perempuan yang men, perempuan yang nifas. Nifas tuh yang darah keluar habis ngelahirin. Itu Ramadannya nggak puasa karena men, karena nifas. Tapi wajib di bulan sesudah Ramadan diqadha, dibayar. Puasa yang ditinggalin tuh berapa hari mennya di Ramadan? Seminggu, maka nanti wajib diqadha seminggu. Enggak mesti seminggunya berturut-turut, boleh dikredit, boleh Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin habis dah. Begitu, boleh. Boleh juga enggak sebulan. Ntar aja dah di Arafah qadoknya, puasa Arafah boleh. Sama puasa Asyura boleh. Tapi prinsipnya wajib diqadha, dibayar. Yang kagak puasa tuh di Ramadan karena memang enggak boleh dia puasa. Tapi wajib diganti puasanya di bulan lain. Karena puasa meringan. Perempuan men paling sohor udah kelewat 15 hari. Artinya setengah bulan dia. Dan andai diqadha masih ada hari barang 11 bulan. Syawal sampai Sya'ban. Begitu, atau ada tuh hari begitu, 15 hari itu sebulan 2 hari aja selesai. Begitu, selesai sebulan 2 gitu qadha. Tapi ingat, qadhanya nih jangan ampe masuk Ramadan lagi. Itu yang perlu perempuan ketahui. Yang model begini nih ibu, yang ditulis di status, nggak boleh masuk Ramadan lagi, nggak boleh nyampe Ramadan lagi. Artinya kalau nyampe Ramadan lagi belum dibayar, dosa apa? Dosa nggak qadha.
Tapi tetap kudu diqadha dosa. Namun kalau sudah setahun enggak diqadha, lewat gitu dari kayak Ramadan kemarin nih, enggak puasa seminggu karena enggak puasa Syawal, entar aja dah bulan haji sambil puasa Arafah nanti. Udah berhaji, entar aja dah Muharram. Begitu, masih banyak kondangan. Entar aja Muharram, Rajab entar aja, entar mulu. Ampe Ramadan masuk. Kalau begini wajib di samping qadha, wajib bayar fidyah. Wajib bayar denda. Dari emennya enggak ada denda. Ibu nih Ramadan enggak perlu sedekah beras, enggak diwajibin. Enggak ada. Enggak puasa di Ramadan ibu bayar mud, orang kampung nyebut, bayar fidyah, enggak. Yang bakal dikenakan fidyah tuh kalau keterlambatan mengqadha. Keterlambatan mengqadha. Bila kita terlambat mengqadhanya, padahal badannya seger buger sehat gitu, sampai masuk ke Ramadan lagi, maka peraturannya dua. Satu kudu qadha, dua kudu bayar fidyah. Berapa? Tergantung. Berapa tahun dia telatnya? Setahun. Per puasa per tahun dendanya 1 mud. 1 mud tuh 1 liter, biar gampang sekilo aja lah. Lebih dikit dari seliter. Karena udah jarang sekarang literan, orang kilo aja. Sekilo dendanya. Begitu. Itu yang sekilo nih, denda apa nih? Denda keterlambatan mengqadha. Puasanya mah tetap kudu. Puasanya mah. Jadi di samping puasa kudu bayar fidyah, bayar mud 1 kilo dah. Percisnya mah 1 liter. Sekilo tuh 1 liter lebih. Kudu tuh. Enggak boleh enggak dibayar fidyah qadha doang. Enggak boleh juga satu-satunya dah fidyah aja dah qadha, enggak bisa. Gitu. Umpama nih, umpama. Kita sekarang umur berapa contohnya? Sekarang 52. Sekarang umurnya 52. Iya, 50 dah. Biar gampang. Umurnya 50. Dulu SMP kelas 3 tuh SMP kelas 3 udah 15 dah umurnya. Umpamanya mennya di situ. Ya ngalamin Ramadan enggak puasa gara-gara enggak puasa. Berapa mennya? Seminggu. Mennya umpamanya. Ampe nyari nih yang umur 15 tuh belum dibayar. Ampe nyari nih. Mana umurnya sekarang 50 lagi. Tuh. Umurnya sekarang 50. Maka besok hari Jumat ini kan masih boleh. Wajib qadha tuh yang seminggu tuh. Di samping itu bayar beras. Berapa bayar berasnya? Kan 7 puasa 7 hari sama dengan 7 kilo untuk 7 hari tuh. Tapi dikali berapa tahun tuh? 50 dikurangi 15 35, maka 7 dikali
35. Jadi saban puasa nih hari, saban harinya tuh ngasih sama tetangganya yang miskin beras 35 kilo. Wajib. Begitu, 35 iya, per hari ngasihnya. Kan belum puasa yang besok, baru sehari. Hari ini 35. Begitu. Besok lagi 35 kilo. Besok lagi ya, enggak besok juga puasanya. Saya 2 hari lagi dia puasa, ya udah 35. Begitu. Ya, 35 kali 7 berapa tuh? 105. Masa 3 kali 7 aja 200? Begitu. 245 kilo. Kudu wajib sedekah beras. Sedekah beras untuk puasa 7 hari. Yang umur 15. Iya, yang 7 hari ini yang nggak puasa umur 15. Nah, umur 16 nggak puasa juga. Kan men, bener nggak? Men, berapa seminggu lagi? Seminggu. Ini nih kudu ngaji. Gitu. Wis sedekah mau gampang. Sedekah mau gampang. Ibu jangan pikirin sedekah. Gampang. Sedekah tuh tahajud. Sedekah tuh tahajud. Tuh yang kodok puasa tuh namanya sholat subuh namanya. Kodok puasa tuh namanya sholat subuh. Ada orang tahajud rajin, subuh kagak. Bener apa kagak? Nah, begitu. Jadi entar dekam. Yang ini dulu nih. Kalau kayak begitu. Gitu. Lah ibu kapan nih tahu ini nih? Ya saya sih baru ngaji hari ini. Dilihat. Begitu. Bab ini. Begitu. Kan muslim diwajibin ngaji. Kapan? Diwajibin ngajinya kapan tuh? Iya, dari dulu sampai iya. Tuh begitu tuh umur 15 lunas, umur 15 nih. Begitu seminggu, entar puasa lagi. Gitu. Kalau begitu, tapi kayak model ibu-ibu ini kan enggak, alhamdulillah, enggak kayak begitu. Rajin, kelihatan dari wajahnya ini merajin ibadah. Begitu. Tuh diinget tuh, mennya kalau umur 15. Kan ada juga yang mennya umur 10. Iya, lah tinggal dikali kalau umur 10 mah. Berarti sekarang umur 50. 40. Berarti lah iya. Coba kalau dulunya dikodok, enggak ditumpuk di hari ini, enggak banyak. Enggak. Belum ngaji. Jadi kita naik motor di Jakarta, kita dari Jawa. Kita dari Jawa naik motor di Jakarta. Begitu. Enggak tahu tuh kalau tuh Perboden, enggak tahu. Kira-kira sama polisi ditangkap enggak? Pak, saya enggak tahu, baru aja Syawal ini ke Jakarta. Ditangkap enggak? Kenapa? Peraturan muslim kayak begitu dari umur dulu. Muslim tuh dari dulu kayak begitu tuh, dari dulu. Diinget-inget aja. Nggak usah dongeng sama temennya.
Nggak usah. Dan nggak usah nunjuk temennya. Lo berapa? Jangan. Jangan. Dicatat di hati. Ntar pulang pakai kalkulator. Umur 10. Kayaknya semen waktu itu umur 10 dah. Kata kita. Sekarang 52. 42 dikali seminggu. Gitu. Itu yang umur 15. Gue si insaf ya umur 40. Waduh. Ini banyak. Enggak apa-apa. Yang penting tahu dulu peraturan. Beras dari mana? Wah. Ya udah gampang beras, yang penting dicatat. Beras mau gampang, yang penting dicatat dulu. Gitu. Buku diare tulis. Gitu, umur 10 seminggu. Sekarang 52, 42 kali 7 sama dengan sekian kilo. Umur 16 kayaknya masih bengal juga saya waktu itu ya. 16 dikali seminggu dikali berapa tuh? Kalau 15 tadi 35, 34. Kalau 15 kan begitu. Umur 17 seminggu juga. Kayaknya sih nggak kode juga saya waktu itu, belum ya. Waktu itu kali. Tuh begitu. Ini mah bukan ibu saya. Ini bukan ibu saja, lakinya ibu sama. Lakinya. Ini lagi ngomongin perempuan men babnya. Cuman artinya kalau nggak puasa di Ramadan karena sakit begitu seminggu, Syawal sih sehat gitu artinya. Artinya ada sehat, nggak dikodok-kodok, masuk lagi Ramadan. Denda, namanya denda keterlambatan. Ini dicontoh oleh pemerintah. Kalau pajak motor tuh, pajak mau kudu, sama listrik telat tuh. Ada denda abodemennya mau kudu. Abodemen tuh namanya qadha puasa. Gitu. Denda ini karena keterlambatan. Bayar beras sama fakir miskin. Fakir miskin kasih sama temannya aja pas mau ngaji Kemis depan pagi beras, ini beras betul. Pasti ini yang kemarin. Wah, curiga lagi. Jangan buruk sangka sama orang. Orang dibagi-bagi dan enggak perlu kita ngomong. Yang penting ibu niat di rumah. Jadi nawaitu an ukhrija hadzal mal an kafarati takhiri qada'i Ramadan lillahi ta'ala. Ada bahasa ini saja, bahasa Arab yang ngapalnya. Aku niat mengeluarkan beras ini sejumlah sekian mud sebagai membayar kafarat keterlambatan mengqadha puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Di hatinya begitu, di hatinya. Aku niat mengeluarkan beras ini sejumlah titik-titik mud, ya, kilo gitu, sebagai kafarat keterlambatan mengqadha puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Nawaitu an ukhrija hadzal mal an kafarati takhiri
qadai Ramadan lillahi ta'ala. Dah ini saja yang gampang. Aku niat mengeluarkan beras ini sejumlah sekian mud, jangan sekian mud, sejumlah titik-titik mud gitu sebagai kafarat itu denda, menebus dosa gitu, sebagai kafarat itu menebus dosa, sebagai kafarat keterlambatan mengqadha puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Niat tuh di rumah, datu beras tuh umpama 35 kilo ya kan umur 50 contoh ya, nggak puasa sehari doang sih mennya begitu. Masalahnya bukan men doang, kagak puasa juga sih waktu itu, ya tinggal ditambah. Kalau waktu itu nggak puasa juga yang nggak men tuh dihitung kalau telat. Nah 35 kilo anggap deh umur 50 nih 15 men, ini sehari nih kita puasa, kita niatin nih beras tinggal bagi, berasnya dikasih fakir miskin toh, artinya boleh kasih satu orang nggak apa-apa, tinggal bagi aja. Nyai ini beras buat nyai, udah cukup kan, udah niat di rumah, nggak perlu didongengin. Begini nyai, saya ini kan ya Allah dulu bengal nyai, saya jadi nggak boleh didongengin. Bengalnya kita zaman dulu jangan didongengin, jangan, udah disimpen aja begitu, jangan didongengin. Ya Allah nyai bang dulu ya, saya kan nggak puasa begitu mento nyai, jadi ini begitu. Jadi udah kan dia doain biar berkah ini, amin, kita kan begitu. Ntar besok lagi nyai yang lain takutnya yang itu curiga begitu, apalagi nih kasih sekarung lagi begitu, kayak begitu. Nih diingat-ingat, makanya kenapa muslim tuh kudu kaya, bener nggak? Lah kalau nggak duitnya dari mana? Makanya diajarin tuh suruh baca ratib lah, suruh baca sholawat. Buat apaan? Nih repot begini, repot. Ini namanya utang sama Allah. Utang sama manusia aja kudu, utang sama Allah apalagi. Fadainullahi ahaqqu bil qada. Utang sama Allah kata Nabi lebih kudu lagi untuk dibayar. Diangsur, ada rezeki, niatin yang kaya-kaya begini. Dan ini juga diantara penyebab kita orang sholat duha, zikir apa kewaqi'ah, nariyah begitu tuh. Kenapa udah baca nariyah 4444, baca waqi'ah kayaknya saban malam subuh. Kenapa nggak ada perubahan? Itu karena kita yang pokok-pokok luput. Kalau dikasih duit nih hari ini sama Allah ada yang bagi 100 juta, ingatnya pengen beli motor, pengen ke puncak, pengen ke Bali, pengen ke Anyer. Tuh, yang diingat-ingat itu begitu, yang pokok-pokok enggak. Maka kata Allah, udahlah di kita aja bakal ke situ lagi. Tuh begitu. Ini yang kayak gini, nih wajib. Dan ibu yang paling pokok, ibu ajarin nama anaknya. Jadi biarkan kesalahan nama kita. Begitu artinya kita, udahlah kandungan kita mah sebagai mama. Begitu, udah nenek sih. Begitu. Udah kandungan, anak kita jangan. Kayak kita, dibilangin, nih begini. Kamu kan udah umur 17 gitu sekarang nih, jadi begini, kalau kamu nggak puasa mento, kamu harus qadha.
Dulu yang umur 15 tuh mennya umur berapa tuh? Umur 15 mah. Nah, kodo nih besok denda 2 liter. Ya belum ada duit mah. 17 masih SMA mah. Ntar mama kasih, lo bayar. Begitu. Kasih orang miskin lo bawa. Kasih tuh sama nyai samping tuh bagi. Ini niatnya begini. Begitu kita. Jangan kita udah salah, anak kita dibiarkan salah. Jangan. Tuh begitu. Ini kalau gue hitung-hitung nih bisa tonan ini ya. Ya Allah. Hah? Iya. Ya Allah. Iya, tapi jangan dipikirin tonan, yang penting mau dikeluarin dulu. Kodok aja dulu dah. Kodok mah kan bisa. Kodok mah bisa. Nih denda nih artinya jangan sampai kodok kagak. Denda kagak. Milihnya puasa Senin Kamis, mulai Senin Kamis. Kalau kita punya yang kayak begitu tuh, puasa Senin Kamisnya niatin ini. Kodok. Namanya Muslim cerdas. Jadi nawaitu sauma ghadin an qada'i Ramadan gitu, wa saumi yaumil isnaini fardhon lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari qada bulan Ramadan dan puasa hari Senin fardu karena Allah Ta'ala yang fardunya mau qadanya bukan Seninnya. Puasa tuh Senin kayak begitu tuh diangsur. Nah ingetin nih, karena puasa Seninnya campur kodok, ada yang nawarin makan, haram buka, kayak Ramadan, nggak boleh di tengah jalan nggak boleh, kudu ampe maghrib kecuali karena sakit, ibu perutnya melintir, asam lambung. Begitu. Nah, kambuh, itu baru darurat namanya. Artinya kalau puasa wajib haram buka. Kalau puasa sunat mah boleh buka, boleh terus. Udah puasa sih hari Senin. Ada temen nih dohor ngajak makan Telaga Sampiran. Buka apa enggak ya? Buka apa enggak ya? Ntar nunggu toke aja dah. Begitu. Bunyi lagi toke, buka. Enggak, buka. Begitu. Akhirnya enggak. Ya aduh, enggak. Begitu. Silahkan kalau Senin Kamis mau buka, boleh. Jadi kalau puasa sunnah kita jadi raja. Kalau puasa sunnah kita jadi raja. Diterusin puasa, silahkan dapat ganjaran. Buka boleh, enggak dapat ganjaran. Gitu, enggak ada larangan. Enggak ada. Kalau puasa sunnah, tapi kalau qadha mah ada larangan. Enggak boleh qadha. Begitu. Enggak boleh. Kalaupun temannya, masa puasa Senin enggak buka, kan udah ngaji buka. Tanggung bentar lagi. Masa tanggung, hormat temen, bisikin di kupingnya. Qadha. Di kupingnya begitu, dosa gua, jangan bilang-bilang begitu. Tuh qadha di Senin Kamisnya buat qadha, dicatat alhamdulillah umur 15 lunas, umur ini lunas, umur ini lunas. Begitu. Ini penting biar tinggi derajat kita, karena ini kewajiban. Wajib, qadanya wajib. Kalau telat sampai setahun, di samping qadha wajib dan per tahun per liter gitu. Wah sekarang umur 60, umur 15 ya, 60 15 berapa itu, 45 ya, sekarung karung gede sehari gitu. Subhanallah, ibu ini rezekinya luas, bagi-bagi beras mulu. Orang viral begitu di YouTube, di grup-grup
gitu, ntar lagi nggak apa-apa, amin. Orang nggak tahu kita bayar utang, denda sama Allah tuh kayak begitu tuh. Kudu kita diinget-inget. Wis kalau ngomongin denda, duit dari mana ini, arisan belum bayar lagi, begitu. Udah gampang itu, yang penting kodok dulu, kodok. Yang penting dicatat. Nih biar dikasih subur, ngomong abis nyatet nih sama Allah. Ya Rob, saya ini ngaku punya utang, mood denda keterlambatan, tapi ya Rob duit ora gablak. Tapi catatannya ini banyak ya Rob, hampir 4 ton ini ya Rob. Catatan yang ada, ya Rob, jangan wafatkan saya sebelum saya bisa melunasi utang-utang saya mengkau ya Rob. Begitu caranya begitu. Wis insya Allah kalau kita ngomong begitu tuh, itu kita begitu tuh sesudah nyatet semuanya, ngomong begitu, andai umur kita nggak ada, belum lunas, Allah moga ampuni kita. Kenapa? Karena kita udah janji. Jadi kalau di akhirat diomelin malaikat, kenapa lu nih masih punya utang nih? Kan udah bilang saya sama Allah, jangan dicabut dulu, saya punya nyawa sebelum ngapa dicabut? Begitu. Ini nih yang paling pokok. Jangan nunggu mati urusannya beda lagi. Anak kita, kalau anak kita ngaji, kalau kagak, kita dari sekarang catat di buku diare, umur sekian gak puasa, umur ini sekian belum qada, umur sekian, catat. Ini penting. Inilah biar kita tinggi derajat kita di mata Allah, biar tinggi, biar berkah. Insya Allah nanti Allah kasih jalan keluar, kasih rizki yang berkah, angsur dikit begitu. Kasih tetangganya nggak apa-apa, biar didoain. Tetangganya moga panjang umur, mau rezeki, bayar lagi, kan didoain sama dia. Yang miskin tuh begitu, denda keterlambatan. Ini penting, denda begitu, jangan sampai enggak gitu. Kenapa puasa disuruh qada ringan? Andai sebulan nggak puasa masih ada 11 bulan. Tapi tidak diperintahkan qada sholat. Artinya bukan qada sholat nggak ada. Bagi orang men, ibu-ibu nih men, begitu kan, karena men nggak sholat. Umpamanya men berapa seminggu, nggak sholat seminggu, itu enggak disuruh oleh agama diqadha. Kenapa agama enggak nyuruh qadha? Karena berat. Lamanya orang men 15 hari. Andailah dia, berarti sisa suci 15. Andai qadanya habis dohor, qadha dohor. Yang men tuh habis asar qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, baru juga lunas. Besok men lagi. Dan itu menyulitkan perempuan. Dan Islam datang tidak mau membuat berat umatnya. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini menyulitkan Anda. Enggak. Begitu. Maka sholat karena berat kodoknya bagi orang men, sebablah perempuan umumnya tidak lepas dalam setiap bulan men,
maka sholat enggak wajib diqodho. Enggak wajib diqodho. Timbul pertanyaan, kalau enggak wajib, bolehkah diqodho? Ya boleh aja. Kalau mau qodho, pokoknya saya mau qodhoin aja waktu-waktu men. Ini kayaknya masuk surganya duluan kayaknya. Kalau sampai kayak begini nih. Begitu, luar biasa itu. Yang kayak begitu. Begitu. Makanya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha adalah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, perempuan, pimpinan perempuan surga. Karena apa? Karena Siti Fatimah mah dari kecil sampai mati enggak pernah ninggalin sholat. Di samping gamen, ya tentu sholat terus. Begitu Siti Fatimah. Ini perempuan wajib nih belajar kayak gini nih, supaya kita tahu. Kita jangan sampai banyaknya jangan. Alhamdulillah saya dapat ilmu dari Allah. Ini berarti saya punya kewajiban sebagai hamba sama Allah. Ya Rabb, beri saya sehat biar saya kodoin, beri saya rezeki biar saya bayar fidyah. Nih mood nih, ternyata ada kewajiban yang saya luput. Wajar jangan-jangan banyak doa nggak dikabulin, banyak salah, saya nggak ngerasa salah. Begitulah hamba muslim yang benar dalam hari-harinya. Inilah makna wa yajibu 'alal haidi wan nufasai qada'us shaumil faiti fil haidi wan nifas duna qada'is salatil faitati fihima. Diwajibkan atas orang yang haid dan orang yang nifas mengqadha puasa Ramadan yang luput gara-gara gara-gara nifas. Jangan ampe masuk Ramadan berikutnya. Bila ampe masuk, maka di samping qadha bayar fidyah per tahun per liter. Dendanya berapa tahun dia telatnya, sebanyak itulah dia membayar fidyahnya. Sebagai alamatul qabul, alamat diterimanya qadhonya, dia kudu pakai fidyah gara-gara keterlambatan. Begitu, biar berkah. Duna qadha'is sholati. Kenapa kalau sholat enggak wajib diqadha bagi orang men? Bagi orang men nih, enggak ada qadha sholat bagi orang men maksudnya. Karena kata Siti Aisyah ketika ditanya oleh muridnya, kunna nu'maru biqadha'is shaum la biqadha'is shalah. Kita perempuan men diperintahkan oleh Allah untuk mengqadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat bagi perempuan yang men. Begitu. Kenapa? Karena sholat mau banyak. Karena sholat mau banyak, qadhonya berat. Sedangkan puasa mau enggak banyak, setahun sekali. Emen enggak sebulan, paling banyak 15. Qadhonya ringan, lagi 15 hari aja paling banyaknya. Andai di Syawal saja diambil Senin Kamis, itu kira-kira sudah dapat 8. Begitu, Senin Kamis tuh 2 gitu, 2 kali 4 kan, seminggu 4 itu 2 kali 8 tuh 2 bulan lunas gitu. Andai sebulan 2 kali jadi begitu gitu. Apalagi kalaulah kurang dari 15. Ini ilmu-ilmu yang wajib bagi perempuan untuk diketahui, karena ini berkenaan dengan peraturan agama yang mengikat pada dirinya. Ini wajib menuntut ilmu ini. Jadi cukup buat Anda perempuan mempelajari ilmu
yang diwajibkan bagi Anda. Begitu. Yang wajib-wajib aja. Ini yang pokok. Supaya kita tahu, diingat-ingat agar supaya kita tidak salah dalam agamanya. Nifas, ya kalau nifas dilihat tuh nifas, ngalami nifas enggak di Ramadan begitu. Lahir anak Ramadan, anaknya namanya Ramadaniyah, gitu karena Ramadan lahirnya, begitu. Lahirnya Idul Fitri, namanya Aidal Fitri, gitu ada aja namanya, panggilnya Aida aja, gitu ya terserah dia. Intinya ini peraturan, diingat-ingat sama kita, tak perlu menunjuk hidung orang lain. Hitung di rumah, hitung, gitu. Kata lakinya, ngitung apa mah? Ini beras lah. Saya pengen sedekah beras. Saya ini pengen sedekah. Sejak kapan lu jadi orang dermawan? Itu dia. Nggak usah dongeng. Kata lakinya udah gua bantu dah. Alhamdulillah. Gitu. Begitu dihitung. Berapa? Nggak usah ngomong total per bulan aja bang. Baginya. Kalau total berat juga. Begitu. Ini perlu agar supaya ibadah kita nih punya landasan dasar, supaya benar kita ngadep Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hal yang paling pokok. Dengan ini habislah kita pembahasan tentang fikih toharoh, yakni fikih bersuci, dari mulai wudu, mandi, tayamum, sampai ngilangin najis, sampai berbicara haid dan nifas, dianggap sudah cukup. Kita selesai ngaji tentang hukum-hukum bersuci. Yang berkenan ini nanti kita bakalan masuk kitabus sholati. Ini kitab tentang peraturan-peraturan sholat, ngomongin sholat nanti. Segini nih di antara aturannya. Wis ngajinya segini aja, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, semua silakan. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Kalau kemudian kita sebagai ibu hamil, ibu menyusui, sama hukumnya. Ini berbicara fidyah tergantung motivasi tidak puasanya. Kenapa dia nggak puasa? Bila motivasinya karena khawatir jiwa diri sendiri, tidak ada fidyah. Bila khawatir sama jiwa anak, maka ada fidyah. Tergantung kita. Contoh, ini Ramadan, kita lagi punya anak kecil yang kita susui. Maka kata kita bilang di hatinya, kalau gue puasa, gue bisa sakit ini, makan enggak disedot mulu sama si bocah. Jadi bisa sakit. Jadi namanya khawatir sama diri sendiri. Ini nanti bulan Syawalnya qadha doang, tidak ada fidyah. Qadha doang. Karena yang dikhawatiri diri sendiri. Tapi kalau gua puasa, kasihan bocah kurang gizi karena saya nggak makan apa-apa. Jadi saya buka aja. Kasihan anak takut kurang gizi, berarti khawatir jiwa anak. Ini mau di samping qadha, kudu bayar fidyah. Begitu. Kalaulah dia faham dan cerdas, justru kalau lagi puasa, air susunya susu orang puasa, susu ibadah, bikin cerdas. Kalau dia faham. Kalau lagi hamil puasa, itu bikin cerdas sama anak.
Kalau dia paham, sebab anaknya juga ikut zikir, ikut ibadah. Tapi namanya manusia beda-beda kelasnya. Kadang ketemu orangnya nggak sama. Kalaulah ketemu dokter muslim yang cakep, pasti nyuruh puasa. Sepanjang istri saya ketemu dengan dokter muslim, puasa aja, bagus bu, kata-kata dia. Kata itu, ngapain nggak puasa? Cakep di anaknya. Begitu kata dokter. Dokter bilang begitu. Begitu. Jadi, kalaulah khawatirnya sama anak, maka kodok juga, fidyah juga. Masalahnya nih, belum kodok juga, belum fidyah juga. Udah jalan 3 tahun ini bocahnya. Ya, dendanya double. 1 denda, iya karena khawatir bocah, kodok karena nggak puasa. 2 denda karena khawatirnya sama anak. 3 denda karena kodonya. Ya nambah lagi. Ya itu kita. Iya, begitu. Iya. Kenapa? Iya, begitu. Kalau khawatir jiwa orang lain, ada qadha, ada fidyah. Jadi, kalau khawatir diri sendiri, qadha doang. Tinggal kita niat di hati aja. Biar qadha doang nggak berat. Itulah faedahnya ngaji. Wallahu a'lam. Ya, baik. Baik. Boleh saja. Bila orang tuanya sudah meninggal, lalu pernah ninggalin puasa, artinya kita tahu dari catatan dia ada catatannya, gitu. Pas buka-buka lemari, umur sekian nggak puasa, umur sekian di total, begitu. Mulai puasa umur 60, gitu. Iya, catatannya di catatan tuh. Nah, meninggal, kita pengen kodoin, boleh kodoin, begitu, boleh, gitu. Tapi yang paling bagus, bila kategorinya orang tuanya orang kaya, yang ninggalin nih orang kaya, maka anaknya kodoin, nggak usah fidyah, kodo, begitu, kodo. Kalau orang tuanya adalah orang miskin, maka fidyah, jangan kodo, begitu. Iya. Enggak, emang begitu aturan. Kalau kaya, qadha. Kalau miskin, fidyah. Kenapa? Tanya aja sama yang kaya-kaya tuh suruh qadha. Kira-kira berat apa ringan? Lah iya itu. Orang miskin, kira-kira suruh fidyah, suruh qadha. Ringanan mana? Ringan qadha. Ini hukuman. Hukuman jangan yang ringan. Begitu. Orang kaya suruh fidyah, ringan. Ringan enggak? Ringan. Baik. Iya, enggak boleh. Gitu, kodoin anaknya berapa tuh? Nggak puasa, mulai puasa di catatannya umur 60. Lah bapak, ya kan bapak laki-laki umur 15. 60, 15, 45. Berarti 45 dikali 30. Kan sebulan 30 ya kan? Rata-rata begitu. 45 kali 3. Ya udah segitu dah. Qadha aja. Boleh qadha. Enggak apa-apa. Ada ajarannya. Fidyah ada.
Qadha yang lebih bagus kalau kategorinya kaya. Gitu. Bagus. Miskin fidyah, iya. Fidyah orang miskin. Orang kaya qadhain. Saya ngajarnya begitu. Yang kaya qadhain. Karena kata anaknya nih, gua aja jarang puasa. Kata anaknya, gua aja jarang puasa katanya. Makanya kudu puasa tuh, nyusahin nama yang hidup tuh. Begitu. Oh begitu ya, iya. Gitu. Kalau yang miskin disuruh puasa, emang juga sabanari jarang makan. Begitu. Sabanari puasa pas. Enggak, dia suruh kok fidyah. Fidyah berat, makanya jangan ninggalin puasa tuh, nyusahin tuh. Begitu. Ajarannya begitu. Ajarannya, cara menyampaikannya begitu. Gitu. Wallahu a'lam. Oh iya, baik. Waalaikumsalam. Dengan 3 haid atau enggak haid umur 15 tahun atau sebelum 15 tahun keluar mani. 3. Yang ditanya yang mananya? Di kasus-kasus kebidanan itu ada beberapa kasus yang di usia normalnya orang haid dia belum haid. Misalnya di usia ada 17 tahun sampai 20 tahun itu belum haid. Nah itu berarti menetapkan dia baliknya itu Umur. Dengan umur. Jadi perempuan tuh baliknya dari umur 15 tahun atau belum 15 tahun, udah 9 tahun ke atas men, 9 tahun ke atas, nggak boleh di bawah 9 tahun. 9 tahun ke atas men, atau 9 tahun ke atas keluar ovum, keluar mani. Itu jadi balik. Itu untuk perempuan. Jadi andai 15 tahun belum keluar darah men, dia bersyukur. Bisa sholat terus, cakep. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti bisa men. Begitu. Punya anak bisa insya Allah. Batas umur 15. Balik. Baik. Kalau pengen tahqiqnya adalah 15 ini tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah. Jadi ibu kalau lahir anak tolong dicatat tahun Hijriyahnya. Jangan enggak. Jadi ibu nih umurnya sekarang 52 itu karena Masehi. Kalau Hijriyahnya bisa 55. Begitu. Bisa 55. Begitu. Nabi meninggal tahun berapa? Ayo umur berapa meninggal? 63. Itu keliru. Kalau pakai ibu punya standar umumnya orang. Gitu. Nabi itu meninggal umur 60. Umur 60. Ibu kan makai ngitungnya tahun apa? Masehi. Iya, itu Nabi Hijriyah. Gitu. Nabi itu meninggal jangan kita 60, masih 2 tahun lagi kayak Nabi. Kagak. Udah lewat. Begitu. Nabi itu 63 itu pakai tahun Hijriyah. Nabi itu 63. Dan ibu ngitung kalau mau ngamen Nabi sekarang 60, 3 tahun lagi. Enggak, sedang ibu 60-nya Masehi. Itu udah 63. Begitu. Udah 63 Hijriyahnya. Begitu. Selisihnya per tahun itu kurang lebih 11 hari. 11 hari per tahun. Antara tahun Hijriah sama tahun Masehi. Gitu. Hijriah sama Masehi. Jadi umur 63 itu Nabi meninggal tuh kalau mau cara ibu nih cara ngomongnya biar gampang. Ngitung-ngitung Nabi itu meninggalnya umur 60. Begitu. Biar gampang. Karena ibunya ngitung pakai Masehi. Sedang keterangan agama Nabi 63 itu pakai Hijriah, nggak ketemu kalimat itu.
nggak ketemu. Jadi sehingga nggak bisa gitu kita patokan. Umur berapa sekarang? 61. Berarti sama Nabi 2 tahun lagi. Enggak. Itu udah lewat. Begitu. Jadi itu ngitungnya begitu. Jadi baligh orang dari umur laki perempuan sama 15. Itu disebut baligh. 15. Nah, di bawah 15 perempuan ada 2, laki ada 1. Laki karena keluar mani, umurnya 10 tahun ke atas. Perempuan 9 tahun men atau 9 tahun keluar mani. Itulah baligh. Kurang lebih demikian. Allah alam. Oke, mohon maaf. Yang video itu wajib pakai beras atau boleh pakai uang? Jadi sebetulnya aturan fidyah ini pakai uang apa pakai beras. Jadi tergantung yang dimakan. Kalau ada ibu-ibu makannya duit, maka fidyahnya pakai duit. Kalau ibu-ibunya ini makannya beras, nasi, maka fidyahnya beras. Begitu. Jadi tergantung yang dimakan aja. Begitu. Iya. Apanya? Fitrah pakai duit. Iya, kalau dalam madhab Syafi'i. Kalau mau pakai duit lebihin 5 liter. Biar ada kiainya. Biar ada kiainya. Iya, kalau mau pakai duit. Kalau pakai duit dibikin 5 liter. Umpama biar gampang. Biar gampang. Ibu beras seliter 1000 gitu ya. Biar gampang aja dah. Contoh. Mau berapa ya contohnya? 10.000. Oh iya baik. Oke. Sebenarnya kalau contoh bentar 1000 nanti mau berapa kayak. Karena ngitungnya biar saya gampang maksudnya. Begitu. Ya deh baik 10.000. Berasnya seliter 10.000. Maka ini biar gampang ada kiai 2. Saya singkat kiainya 2. Ada namanya Kiai Hanafi, sama namanya Kiai Syafi'i. Ada namanya madhab Hanafi, ada namanya madhab Syafi'i. Madhab Hanafi, madhab Syafi'i, wajib beras tidak boleh pakai uang. Wajib beras tidak boleh pakai uang. Dan ukuran berasnya 3,5 liter. Wajib beras tidak boleh pakai uang. Dengan ukuran beras 3,5 liter. Abu Hanifah adalah zakat fitrah boleh uang, boleh beras. Dengan catatan fitrahnya 5 liter. Begitu. Dengan catatannya 5 liter. Artinya jangan ibu makan di warung Padang harganya ngotot warteg. Paham nggak? Apa artinya? Apa artinya? Makan di warung Padang. Kita bilang, waktu makan di warteg pakai telur ini 3.000, nggak perlu 5.000. Gua 3.000 aja bayarnya. Boleh nggak? Kenapa? Beda peraturan. Beda peraturan. Ini dipahami. Jangan fokus di wartegnya, jangan. Ini ngomongin madhab, begitu. Kalau kita pengen 3,5 liter, ikut kiainya di akhiratnya Imam Syafi'i, tapi kagak boleh duit, gitu. Tuh namanya warung Padang warteg, begitu. Biar ngerti. Gitu. Ada kiai boleh pakai duit, tapi nyuruh berasnya 5 liter. Maka biar kita bener duit kita ngikut dia, biar kiai itu nggak diusir-usir. Jadi nanti di akhiratnya ntar kita diusir-usir. Datang sama kiai ini, kata, ya bener sih itu, berarti 35.000 gitu ya.
Kan 35.000 ya? 30.000. Oh iya, 35.000 ini kalau dibeliin beras 3 liter setengah. Tapi saya nggak ngizinin. Saya enggak ngizinin. Enggak ngebolehin. Berarti lu bukan pengikut gua. Lu ikut sono. Maka kita nyari kiai untuk ngadep Allah. Nyari kiai Hanafi. Namanya Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, iya, saya boleh pakai duit tapi lu berapa? 35. Enggak cukup karena takaran saya 5 liter. Lu bukan pengikut gua. Nah, inilah jangan makan di warung Padang harga warteg. Jangan main comot-comot begitu. Biar sepaket. Inilah tujuan kita ngaji. Begitu, enggak Pak? Baik. Lah iya, kan kita bakal ada kiai. Hah? Enggak gimana? Kita kudu nurut. Enggak gimana-gimana. Kalau mau 3 liter setengah, duitnya ukurannya beliin. Iya gitu, apa susahnya? Begitu, enggak susah. Enggak susah. Jadi enggak repot. Gitu, enggak repot. Jadi yang enggak boleh tuh main comot-comot. Maka tanya sama kawan-kawan kalau umroh tuh. Saya ajarin supaya wudunya begini, madhab Malik. Biar sentuhan laki perempuan boleh. Ini biar ada kiai tanggung jawab. Begitu. Ini loh kiai yang tanggung jawab kita di akhirat ini. Kalau Imam Syafi'i nggak kasih kita. Kalau pegangan laki batal, tawafnya nggak sah. Kan buang duit. Bagaimana ini solusinya? Maka inilah faedahnya banyak madhab. Supaya kita bisa. Begitu. Biar kita benar dalam ibadah. Begitu. Benar. Begitu. Jadi kesalahannya itu Imam Abu Hanifah boleh pakai duit. Iya betul. Tapi harus tuntas. Berapa harga fitrahnya dia. Begitu. Totalnya. Kok kenapa bisa beda-beda? Masalahnya gantangan Rasulullah tuh udah hilang. Gantangannya tuh mud Nabi ini udah nggak ada. Maka orang Irak yang waktu itu ada kira-kira dengan ukuran Irak 3 liter setengah. Inilah yang kita ngaji madhab Syafi'i. Begitu, karena Imam Syafi'i ke Irak itu. Tuh kayak begitu. 3 liter setengah. Begitu. 3 liter setengah tuh biar gampang minimal, biar kita paham. Kalau ibu duitnya banyak melebihin aja bagus. Begitu, bukan dilarang. Boleh. Kita cuma laki doang sama bini baru berdua. Sekarung aja. Ngasih nggak apa-apa. Boleh gitu. Boleh. Yang kayak begitu. Jadi intinya yang jangan comot-comotnya gitu. Sebetulnya nih kalau mau kita bedah fikih pun bab head nih, kalau saya nih cuman karena kita ikut madhab Syafi'i, saya berbicara men, saya mungkin tuh ada bidan. Saya berbicara men lebih setuju madhab Hanafi, berbicara men. Karena madhab Syafi'i itu 15. Madhab Syafi'i 15. Karena dalam teori kedokteran sekarang, paling 10 hari aja banter. Men tuh lama 10 hari itu. Dalam teori kedokteran belakang. Karena kita nanya sama dokter-dokter. Artinya kata dokter 10 hari, itulah madhab Hanafi begitu. Karena untuk sampai perempuan 15 hari itu, kalau di zaman sekarang nih, kalau kata saya nih, jarang. Kata saya, tapi bisa ditanya sama ibu-ibu yang ngaji nih. Ibu-ibu nih pernah ngalamin gak men sampai 15 hari? Jangan disebut men gak teratur, itu mau istihadah namanya. Berapa Neng? Wah tuh 11. Tuh, iya tuh. Ada tuh si Neng kita sampai 11 tuh. Tapi dalam teori kedokteran, itu yang namanya Abu Hanifah paling lamanya men 10 hari. Tuh ini 11, berarti kan Imam Syafi'i itu benar gitu tuh. Tapi saya membuka itu. Dalam teori kedokteran berbicara men. Karena banyak dokter-dokter perempuan memprotes ini, khususnya perempuan muslim cendekianya. Ah ini ngomongin men nggak usah laki itu. Saya aja bagiannya, begitu ada. Nah ini ada juga yang mengkritisi dalam teori-teori belakangan.
perempuan itu 10, paling juga 7, kadang 3 hari begitu. Tapi kita di sini di Jawa masih neng kita sampai 11 tuh. Kayak begitu tuh. Wallah alam. Sudah? Iya baik. Kita baca Fatihah.